Berulang kali Yuda nyebut nama Nina. Apa jangan-jangan Nina istri Yuda ini adalah ART Permadi dulu ya? Saya harus memastikan ini. Tolong kamu telepon anak buah kamu 2 orang sudah kesini untuk jaga Nina sama Yuda. Kenapa Pak Al menyuruh anak buahnya berjaga di sini? Pertama kan? Tiga. Waktu pertama kali kalian menemukan anak saya, sekarang kenapa nggak langsung lapor ke polisi? Jadi begini Pak, istri saya sudah tidak punya rahim Pak. Rahim istri saya sudah diangkat karena sebuah kecelakaan Pak. Sehingga ada seorang anak yang ada di depan rumah kami. Di pikiran kami hanya anak itu adalah untuk kami Pak. Istri saya sangat sayang terhadap Pak Misar, Pak. Saya juga, Pak. Terus kamu tiba-tiba kerja di tempat saya, yang dimana itu juga rumahnya Askara. Saya nggak tahu, Pak. Enggak. Ini kamu memang sengaja punya rencana, atau gimana? Enggak. Saya tidak punya rencana. Dan saya juga tidak sengaja bekerja di tempat Bapak. Semua terjadi begitu aja, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak, kalau Askara adalah keluarga Bapak. Adapun saya tahu, Askara adalah anak Bapak karena saya sudah bekerja lama di tempat Bapak. Iya, oke. Terus waktu tahu kenapa nggak langsung saranin ke saya? Kenapa? Atau jangan-jangan kamu yang telepon saya minta uang 10 miliar? Nih. Ade. Ada siapa tuh yang mau makan cemilan? Tadi siapa yang minta? Ayo. Nih. Ini celananya. Bentar, celananya Miss Kiki benerin dulu. Halo sayang, Tuh. kamu mau ini? Yuk sini sama Oma yuk. Tuh, main mobil-mobilan sama Oma Sini, tuh. yuk. Ayo. Main mobil-mobilan sama Oma tuh. Nih. Apa? Mau nih mobilnya nih. Mau main Mobilnya. mobil-mobilan? Tuh. Mau mobil-mobilan sama Oma? Satu, dua. Ya ampun. Ya udah nggak apa-apa deh, biarin aja di situ. Ini aja. Nih, suapin, sambil suapin. Nah. Ini mau tidur. Udah taruh aja di situ biarin deh. Kan kering kan, makanan kering deh. Iya. Dia makan sendiri. Biar dimakan di situ. Mbak Mirna, Bu. Tiba-tiba Kiki tadi pas lagi berdua sama Askara kan kepikiran ini deh pas waktu kita berdua ke supermarket yang waktu itu. Ingat gak sih itu apa sih namanya? Toko serba ada itu loh. Nah, iya. Oh iya, oh yang gede itu. Oh iya. Terus habis itu yang Kiki cerita ke ibu kalau Kiki dengar suara Askara, tapi malah kita dituduh penculik anak. Iya, Nah, benar. Mbak Mira ingat gak? Ingat. Iya, jadi waktu itu kita pergi ke toko serba ada. Kayaknya buat persiapan apa ya, pengajian ya kita waktu itu ya. Nah, Iya, kita di situ dituduh sama Satu cewek. satu cewek itu. Nah terus habis itu Mbak Mirna nggak kalau si cewek itu kan istrinya Pak Yuda. Nah Kiki itu herannya kan Pak Yuda kan udah sempat ngeliat fotonya Askara yang di ruang tengah. Harusnya dia udah cerita dong sama istrinya, Bu, kalau di rumah itu dia ngeliat fotonya Askara. Lah kenapa kok Askara nggak dibalikin secepat itu, maksud Kiki?
Apa jangan-jangan mereka berdua ada niatan yang nggak baik? Ya bisa jadi kayak begitu juga. Soalnya kan waktu itu pada saat di toko serbaguna itu Bu, Kiki tuh emang ngedenger suara anak kecil, makanya kita mau nanya gitu. Berarti pendengaran Kiki oke juga itu, karena dia tahu tuh itu suaranya Askara. Iya, cuman kita udah dituduh macem-macem kan. Iya sih, jadi kita selama ini nggak nyangka ya Askara di deket kita, cuma gini loh, kita juga jangan berprasangka buruk sama orang, kan kita nggak tahu. Tapi memang waktu itu juga si Yuda sempat kaget sih. Waktu habis mengantar saya berbelanja tuh, dia lihat foto keluarga, dia kayak kaget gitu ngelihat fotonya Roy yang mirip dia, dan dia melihat foto keluarga. Ada Andin, ada Askara, ada Reina. Dia sempat kayak kaget gitu. Mungkin dia langsung sadar bahwa Askara itu adalah Abizar, anaknya itu. Iya, kali mungkin baru juga kali ya Bu ya. Iya, tapi ya udahlah, kita kan nggak tahu motif mereka apa. Kita jangan berprasangka buruk. Ya, kita denger aja nanti penjelasannya seperti apa. Ya. Ya, tapi tetap aja lah Bu, kenapa kalau pas setelah awal tahu nggak langsung dibalik-balikin Ayu Askaranya? Itu tadi. Kenapa harus nungguinnya Kata dia, lama? Nggak tahu alasannya, nggak Iya, boleh berprasangka buruk. yang ya. penting sekarang kan Askara udah di rumah. Iya. Udah main lagi sama Udah main Kiki-nya. lagi, sehat, nggak kurang suatu apapun, ya kan? Aduh, iya saya. By the way, udah ada kabar dari Al di rumah sakit. Belum ada sih Bu Bos, kerja juga belum ngabarin saya. Oh gitu ya. Coba kamu cek deh. Saya juga sampai lupa belum ngabarin Pak Surya sama Elsa soal sekarang. iya. Saya telepon deh. Coba. Sa, papaku masih kepikiran sama anaknya Mbak Rati ya. Gimana kabarnya ya? Papa udah coba telepon. Udah tadi papa coba telepon berkali-kali, tapi nggak diangkat, nggak aktif. Coba aku yang telepon ya. Iya nggak aktif. Eh, kamu tahu alamat rumahnya nggak? Iya Pak, waktu itu dia pernah ngasih ke aku sih. Apa mau ke sana aja kita jenguk? Iya, papa mikirnya mendingan begitu sih, karena kan sampai masuk rumah sakit anaknya, berarti kan parah. Papa nggak tahu juga sakitnya apa soalnya. Sana aja yuk. Iya, yuk. Bentar Pak. Halo, Assalamualaikum Tante Rosa. Waalaikumsalam, Elsa. Ada apa Tante? Ada kabar tentang Al? Bukan kabar tentang Al, tapi tentang Askara. Askara? Kenapa Tante? Apa ada titik terang atau gimana Tante? Sangat terang sekali. Maksudnya? Iya, ini Askara udah ada di sini, udah ada di Pondok Pelita, udah ada di rumah, udah ketemu. Kenapa, Sa? Askara, Pak. Askara kenapa, nak? Udah pulang. Yang bener, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosa, ini saya. Bener, Askara udah pulang? Waalaikumsalam, Pak Surya. Ya, alhamdulillah Askara sudah pulang dan ini sedang main sama saya, sama Mirna, sama Kiki. Tuh. Ada di sini, Pak Surya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan ya. Kita juga ini sih, Pak Surya berharap semoga Rena bisa cepat kembali kepada kita semua di sini ya. Amin, amin Bu. Semoga Rena juga bisa pulang ke Pondok Pelita ya Bu. Amin, amin, Pak Surya, amin. Sus Asi sudah tahu kondisi Non Rena. Non Rena harus semangat ya. Terapinya nanti ditemani sama Sus Asi. Sus Asi juga dulu punya pasien yang seperti Non Rena. Tapi dia semangat. Semangat untuk terapi. Akhirnya dia bisa lari-lari lagi. Terus bisa teriak-teriak lagi. Bisa main sama teman-teman lagi di sekolah. Jadi Non Rena harus semangat. Sus Asi janji akan bantu Rena sampai sembuh. Seperti pasien Suster Asi yang waktu itu. Rena harus semangat ya. Selain semangat, kita juga harus terus berdoa agar cepat sembuh insya Allah ya. Semoga Sus Asi orang baik dan bisa bantu aku sembuh. Seperti yang Sus Asi janjikan. Intinya mah begitu nanti
kalau tiba waktunya Rena sembuh, udah bisa jalan lagi, udah bisa ngobrol, aku pengen sampai libur. Mama, aku, Rena, kita jalan-jalan. Biar aku ingin ngerasain, betul. Biar aku bisa ngerasain kebahagiaan bersama kita bertiga. Ya, No. Pasti. Pokoknya kasih waktu dulu Rena ya. Amin. Mama sebenarnya juga ingin Rena sayang sama kamu, No. Lebih dari Rena sayang ke Al. Tapi jangan pakai cara seperti ini. Memisahkan Rena dari orang-orang yang Rena sayangi. Mama yakin, No. Suatu hari, tanpa paksaan, kamu akan disayangin sama Rena dengan tulus. Saya sama sekali tidak pernah menelpon Bapak. Apalagi membicarakan uang 10 miliar, Pak. Saya shock, Pak. Saya shock bahwa kenyataannya adalah Askara adalah anaknya Bapak. Saya sudah membujuk istri saya untuk mengembalikan Askara kepada Bapak. Tapi istri saya menolak, Pak. Lalu istri saya membawa kabur Askara sehingga ia tersadar bahwa seharusnya Askara dikembalikan kepada Bapak. Pak, istri saya orang baik, Pak. Dia melakukan itu karena dia terlalu sayang terhadap Askara, Pak. Dia menganggap Askara itu seperti anak kandungnya sendiri. Begitu juga dengan saya, Pak. Iya, benar saya sendiri. Dengan siapa saya bicara ya? Saya hanya ingin memastikan apakah benar tentang video Anda yang mengatakan tentang bahwasanya anak Anda hilang yang bernama Askara dan Rena. Dok, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tolong istri saya, Dok. Dok, silakan sembuhkan istri saya, Dok. Pak, kondisi pasien cukup parah. Terlebih lagi, ada luka pada kepala Bu Nina. Selamatkan istri saya, Dok. Saya nggak mau istri saya kenapa-napa, Dok. Pak, mohon tenang ya. Memang kami berhasil untuk menangani luka-luka pada Bu Nina, tapi sayangnya... Kenapa, Dok? Bu Nina koma, Pak. Maafin aku, Nin. Semua ini salah aku emang. Kalau aja aku nggak memaksa kamu mengembalikan Abizar, kamu nggak akan kabur lalu mengembalikan Askara. Dan kecelakaan seperti ini nggak mungkin akan terjadi. Maafin aku ya, sayang. Aku mohon, berjuang untuk aku. Aku nggak mau kehilangan kamu, Nin. Aku nggak mau kehilangan orang yang begitu aku sayangi. Maafin aku, Nin. Berulang kali Yuda nyebut nama Nina. Apa jangan-jangan Nina istri Yuda ini adalah ART Permadi dulu ya? Saya harus memastikan ini. Tolong kamu telepon anak buah kamu 2 orang sudah kesini untuk jaga Nina sama Yuda. Kenapa Pak Al menyuruh anak buahnya berjaga di sini? Baik, Pak. Saya permisi keluar. Rena sayang, kenapa mukanya